De Kuyper jadi target utama untuk posisi bek kiri sebagai pengganti Theo Hernandez. AC Milan tengah membidik bek kiri asal Belgia, Maxime De Kuyper, sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Pemain berusia 24 tahun itu tampil impresif secara individu dan dinilai sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi yang kemungkinan akan ditinggalkan oleh Theo Hernandez. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, performa konsisten De Kuyper di level klub dan kemampuannya dalam membantu serangan maupun bertahan menjadikannya sosok yang menarik bagi klub-klub besar Eropa. Meskipun demikian, untuk mendapatkan tanda tangannya, klub peminat harus siap merogoh kocek cukup dalam. Nilai transfernya diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Dengan usianya yang masih muda dan potensinya yang terus berkembang, De Kuyper diyakini bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Kini tinggal menunggu apakah negosiasi bisa berjalan dengan lancar dan apakah sang pemain siap melangkah ke level yang lebih tinggi dalam karirnya. Dana 115 juta euro disiapkan untuk perombakan, lini pertahanan jadi fokus utama. Proyek pembangunan ulang skuad kini memasuki fase penting dalam alokasi dana sebesar 115 juta euro. Fokus utama dari investasi besar ini adalah memperkuat lini pertahanan, area yang dianggap sebagai titik lemah dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan dari jurnalis Anto Vitello, manajemen klub telah memprioritaskan perekrutan bek tengah baru untuk menggantikan salah satu dari dua pilar bertahan saat ini, Malick Thiaw atau Fikayo Tomori. Keduanya dikabarkan berada di ambang pintu keluar, membuka jalan bagi regenerasi di sektor pertahanan. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat adalah Giovanni Leoni, bek muda milik AS Parma. Pemain berbakat ini tengah menjadi incaran banyak klub, bahkan disebut sedang dipantau oleh hampir separuh kontestan Serie A. Dengan dana yang tersedia dan ambisi besar, proyek ini diharapkan tidak hanya menambal kelemahan lama, tetapi juga membentuk fondasi kuat untuk masa depan yang lebih kompetitif. AC Milan serius incar Ardon Jazari, negosiasi dengan klub Brugge masih berlangsung. AC Milan terus bergerak di bursa transfer musim panas ini dan salah satu nama yang masuk dalam radar utama mereka adalah gelandang muda berbakat Ardon Jazari. Pemain milik klub Brugge itu menjadi target serius untuk memperkuat lini tengah rossoneri. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, klub Brugge mematok harga antara 33 hingga 35 juta euro untuk melepas Jazari. Sementara itu, Milan saat ini baru mengajukan tawaran senilai 28 juta euro hingga 30 juta euro. Perbedaan angka ini menjadi fokus utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Jurnalis Matteo Moretto menambahkan bahwa kedua belah pihak memang sudah menjalin kontak langsung, namun hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap awal. Para pihak sedang berdiskusi intens untuk menentukan apakah transfer ini dapat terrealisasi secara realistis. Jazari sendiri dikenal sebagai gelandang modern dengan kemampuan bertahan dan membangun serangan dari lini tengah. Dengan usia yang masih muda, ia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan proyek Milan ke depan. Jika kesepakatan tercapai, Jazari bisa menjadi bagian penting dari skuad Massimiliano Allegri untuk musim depan, sekaligus memperdalam lini tengah Milan yang saat ini tengah dalam tahap restrukturisasi. Ivan Gazidis buka suara, ungkap ikatan kuat Paolo Maldini dengan pemain Milan. Setelah cukup lama tidak terdengar, mantan CEO AC Milan Ivan Gazidis akhirnya kembali muncul dan memberikan komentar terkait sosok legendaris Paolo Maldini. Dalam pernyataannya, Gazidis menekankan peran penting Maldini di balik layar saat membangun kekuatan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Gazidis, kehadiran Maldini dalam proyek kebangkitan Milan sangat vital. Ia bukan hanya menjadi sosok penting dalam pengambilan keputusan, tetapi juga simbol yang memberi dampak besar secara emosional dan psikologis bagi para pemain. Gazidis menyoroti ikatan luar biasa yang dibangun Maldini di Milanello, markas latihan AC Milan. Hubungan yang ia jalin dengan para pemain dianggap mencerminkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Ia menjadi inspirasi tak hanya bagi pemain muda tetapi juga seluruh elemen di dalam klub. Yang membuat saya terkesan adalah kemampuan Paolo untuk membangun hubungan antar manusia yang kuat dengan para pemain.
Untuk proyek itu, Paulo penting karena ia menghadirkan kehadiran, karisma, dan kredibilitas. Ikatan yang miliki dengan para pemain di Milanello benar-benar luar biasa, menjadi panutan bagi semua orang, ujar Gazidis. Meskipun Maldini kini tidak lagi menjadi bagian dari manajemen Milan, warisan nilai dan pengaruhnya tetap terasa kuat dalam skuad. Sosoknya masih dikenang sebagai representasi semangat Rossoneri yang abadi. Lazio percepat negosiasi untuk rekrut Ruben Loftus-Cheek. Lazio dikabarkan tengah mempercepat langkah mereka dalam upaya merekrut gelandang AC Milan Ruben Loftus-Cheek. Menurut laporan dari jurnalis kenamaan Gianluca Di Marzio, klub ibu kota Italia itu ingin segera mengamankan jasa pemain asal Inggris tersebut sebelum bursa transfer semakin kompetitif. Dalam perkembangan negosiasi terbaru, terdapat beberapa opsi yang sedang dibahas. Salah satunya adalah skema pinjaman dengan hak beli atau bahkan kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Namun demikian, kemungkinan transfer permanen sejak awal juga belum sepenuhnya dikesampingkan. Saat ini keputusan akhir masih bergantung pada tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Jika Milan dan Lazio dapat menemukan titik temu yang memuaskan bagi semua pihak, maka Ruben Loftus-Cheek bisa segera berlabuh di Stadion Olimpico. Pemain berusia 29 tahun itu sendiri tampil cukup solid bersama Rossoneri, dan kemampuannya sebagai gelandang serba bisa membuatnya menjadi target yang menarik bagi pelatih baru Lazio yang juga mantan pelatih Ruben Loftus-Cheek di Chelsea, yakni Maurizio Sarri. AC Milan mulai kontak resmi dengan Juventus untuk Dusan Vlahovic, tapi terkendala dua hal. Menurut laporan dari calciomercato.com, AC Milan secara resmi telah memulai pembicaraan awal dengan Juventus untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer penyerang tajam asal Serbia Dusan Vlahovic. Langkah ini menandai keseriusan Rossoneri dalam mencari pengganti jangka panjang di lini depan. Meskipun komunikasi antara kedua klub telah dimulai, Milan dipastikan tidak akan mudah mendapatkan Vlahovic. Setidaknya ada dua kendala utama yang menghambat negosiasi. Pertama adalah masalah gaji sang pemain. Vlahovic diketahui memiliki bayaran yang tinggi di Juventus, dan ini bisa menjadi beban berat bagi struktural finansial Milan, terutama dalam upaya menjaga keseimbangan neraca gaji tim. Kemudian kendala yang kedua adalah pelatih anyar Juventus, Igor Tudor, dikabarkan ingin mempertahankan Vlahovic sebagai bagian dari proyek barunya di Turin. Bahkan Tudor disebut-sebut ingin memperpanjang kontrak sang penyerang sebagai bentuk kepercayaan terhadap potensinya di musim-musim mendatang. Meskipun demikian, Milan masih berharap dapat mengevaluasi semua kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan. Jika Juventus membuka peluang untuk negosiasi yang realistis, Rossoneri bisa saja mencoba langkah konkret dalam perburuan Vlahovic yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik di Serie A saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.